Hujan turun pelan di balik jendela kamar sempit itu. Bukan hujan gurun, melainkan hujan di sudut kota yang dingin, tempat Alia kini tinggal setelah dipulangkan secara diam-diam dari istana. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan, hanya satu tiket pulang dan sebuah kalimat dingin, demi menjaga stabilitas kerajaan. Sejak hari itu, dunia Alia berhenti ramah. Pagi itu, Alia memuntahkan sisa air ke wastafel. Tubuhnya lemas, kepalanya pening. Sudah beberapa hari ia merasa aneh, mual, pusing, dan terlalu sering menangis tanpa sebab. Tangannya gemetar saat memandangi kalender. Terlambat. Dengan uang sisa yang hampir habis, ia membeli alat tes kehamilan di apotik kecil. Di kamar mandi sempit, ia menunggu dengan napas terengah. 2 garis merah muncul perlahan. Dunia seketika sunyi. Tidak. Suaranya pecah. Lututnya melemas. Ia terduduk di lantai dingin, memeluk parutnya yang masih rata. Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Air mata mengalir deras. Ya Allah, aku harus bagaimana? Beberapa hari Alia hidup seperti bayangan. Ia tidak makan, tidak keluar, hanya menatap dinding dan berbicara pada perutnya yang belum terlihat. "Apa dosaku sampai begini?" bisiknya. Ia teringat wajah Faisal, tatapan yang dulu penuh perhatian, kini tak lagi bisa dijangkaunya. Sejak skandal itu, ia tak pernah mendengar kabar apapun darinya. Bukan karena Faisal tak peduli, tapi karena dunia telah memisahkan mereka sepenuhnya. Di sisi lain, Faisal berdiri di ruang rapat keluarga kerajaan. Wajah-wajah tua dan berkuasa menatapnya tanpa ampun. Hubungan itu harus dianggap tidak pernah ada, ucap seorang paman dengan suara dingin. Dan perempuan itu harus menghilang dari cerita. Faisal mengepalkan tangan. Dia manusia, katanya tegas. Bukan aib. Ruangan hening sejenak. Lalu suara lain menyambar. Dan bagaimana jika dunia tahu dia mengandung? Kalimat itu menghantam Faisal seperti petir. Mengandung? Napasnya tercekat. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, keputusan telah dibuat. Nama Alia dilarang disebut. Semua jalur komunikasi ditutup. Masa depan Faisal dipertaruhkan jika ia melawan. Untuk pertama kalinya, seorang pangeran merasa tak berdaya. Di kampung halamannya, Alia pulang bukan sebagai anak yang dirindukan, melainkan sebagai gosip yang berjalan. Tatapan berubah. Bisik-bisik mengikuti langkahnya. Katanya dari Arab. Pulang-pulang hamil. Anaknya siapa? Ibunya menangis dalam diam. Ayahnya jatuh sakit karena malu. Tak ada yang mau mendengar cerita Alia. Dunia sudah memutuskan vonisnya. Ia diusir dari pekerjaan kecil yang baru ia dapatkan. Ditolak kos karena tak pantas. Setiap pintu tertutup. Suatu malam, Alia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tangannya menempel di perut. "Maafkan ibu," ucapnya lirih. "Ibu lemah, tapi ibu nggak akan menyerah." Ia berjanji pada janin yang bahkan belum bisa memanggilnya apa-apa. Namun di lubuk hatinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah anak ini akan diterima dunia atau ditolak sejak lahir? Di malam yang sama, Faisal duduk sendirian di balkon istana. Ponselnya mati. Dunia terasa hampa. Ia memandangi langit, dan untuk pertama kalinya berdoa bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai pria yang kehilangan segalanya.
Jika dia benar mengandung dan aku tak bisa bersamanya? Air mata jatuh tanpa suara. Maka aku telah gagal sebagai manusia.